Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, salah seorang nabi yang mendampingi perjalanan sejarah Bani Israel, yang mendampingi perjalanan sejarah bangsa Yahudi, yang sekaligus akan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang siapa sebenarnya bangsa Yahudi itu dan apa atau seperti apa sebenarnya karakteristik dasar orang Yahudi itu. Sebelum kita masuk menguraikan secara singkat kehidupan Nabi Musa alaihi salam pada era atau pada zaman Fir'aun, penting untuk kita ketahui bahwa Bani Israel, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, sesungguhnya adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ishak. Sementara Nabi Ibrahim sendiri selain memiliki putra bernama Ishak alaihissalam, beliau juga memiliki putra yang lain, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian akan melahirkan bangsa Arab, atau lebih tepatnya sebenarnya disebut sebagai Al-Arabul Musta'aribah, atau bangsa Arab yang memiliki percampuran darah ya, dengan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim sendiri sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai seorang nabi yang berbangsa Arab, karena bangsa Arab sendiri sudah eksis jauh sebelum itu. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail ke Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah pada hari ini, putranya Ismail kemudian menikah ya dengan wanita keturunan Arab ya, yang berasal dari Yaman, yang kemudian tinggal ya, di kota Mekah ya. Dan dari situlah kemudian lahir bangsa Arab ya, yang kita kenal pada hari ini, yang kemudian salah satunya melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi itu, seperti yang kita kemukakan sebelumnya, sesungguhnya Bani Israel itu memiliki kekerabatan ya, dan garis nasab keturunan yang sangat dekat ya, dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang nanti melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu secara nasab seperti itu. Nah, Bani Israel, kita kembali kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi pada era Nabi Ibrahim, pada era Nabi Ishak, dan pada era Nabi Yakub alaihissalam ya, mereka bertempat tinggal di kawasan Palestina. Meskipun secara historis bangsa Yahudi atau Bani Israel itu bukan bangsa yang pertama menempati kawasan Palestina. Sebelum mereka sudah ada sejumlah bangsa Arab yang sudah pernah tinggal di Palestina. Nah, itulah sebabnya
Dari sisi itu maka orang-orang Yahudi ya sama sekali tidak memiliki hak historis untuk mengklaim bumi Palestina sebagai tanah air mereka, ya. Karena dari sisi itu mereka bukanlah penghuni pertama, bukanlah kaum yang pertama yang menempati kawasan Palestina. Nah, singkat cerita, kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian beliau dipungut oleh rombongan pedagang, yang kemudian rombongan pedagang itu membawa Nabi Yusuf kecil ke Mesir, yang kemudian kita tahu kisahnya, di mana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam atas kecerdasan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di Mesir beliau diangkat menjadi seorang menteri pada saat itu. Nah, seiring dengan posisi dan kedudukan Nabi Yusuf yang menanjak di Mesir sebagai seorang pejabat, maka Bani Israel yang dalam hal ini adalah Nabi Yakub alaihissalam bersama dengan keturunan-keturunannya, pada saat itu pun mulai melakukan satu proses hijrah, proses perpindahan dari Palestina menuju Mesir. Para ulama menyebutkan ketika mereka Bani Israel itu pertama kali masuk ke Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, jumlah mereka itu sekitar 86 orang saja, ya, sekitar 86 orang saja. Dan ketika mereka kemudian dikeluarkan, ya, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun selanjutnya, jumlah mereka pada saat itu sudah mengalami kenaikan yang sangat pesat, yaitu mencapai 600.000 orang kurang lebih. Jadi dari 86 orang di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Musa itu sudah bertambah berkali-kali lipat menjadi 600.000 orang. Tetapi 600.000 orang ini statusnya adalah bangsa yang diperbudak oleh Fir'aun. Singkat cerita, keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel itu pun pindah ke Mesir, dan di Mesir mereka atas posisi dan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam menjalani kehidupan yang sangat nyaman dan penuh dengan fasilitas. Kehidupan Bani Israel yang sangat nyaman di Mesir pada saat itu tentu saja merupakan pengaruh atau dampak dari penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh penguasa Mesir pada waktu itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kita semua mengetahui bagaimana betapa besarnya jasa Nabi Yusuf alaihissalam terhadap penguasa Mesir pada waktu itu untuk kemudian menyelamatkan negeri tersebut dari bencana paceklik. Ya, seperti yang kita tahu bahwa penguasa Mesir ya, itu dikenal dengan gelar Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu sangat menghormati, sangat memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam literatur berbahasa Arab, Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf itu dikenal oleh orang-orang Arab pada waktu itu dengan nama atau disebut dengan nama Ar-Rayyan bin Al-Walid.
Ya, jadi di kalangan orang Arab, Fir'aun pada masa Nabi Yusuf itu disebut dengan nama Ar-Rayyan bin Al-Walid. Nah, kita tidak tahu dalam literatur Mesir kuno sendiri nama Fir'aun zaman Nabi Yusuf itu disebut dengan nama apa, tetapi dalam literatur bangsa Arab dia disebut sebagai Ar-Rayyan ibnul Walid. Kemudian setelah zaman dan era Fir'aun yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid tadi itu, datanglah era berikutnya di mana Fir'aun pada waktu itu berganti atau diganti oleh seorang Fir'aun yang lain yang bernama atau dikenal dalam literatur Arab dengan nama Qabus bin Mus'ab. Qabus bin Mus'ab. Nah, Qabus bin Mus'ab ini adalah seorang Fir'aun yang kafir dan zalim. Ya, seorang kafir yang zalim, ya, diktator yang kemudian mulai memperlakukan Bani Israel dengan sangat-sangat zalim, ya, dengan sangat-sangat diktator. Ya, dengan sangat-sangat diktator, dan itu artinya pada era ini Bani Israel, ya, bangsa Yahudi sudah mulai mengalami era keterpurukannya, ya, di Mesir. Nah, keterpurukan bangsa Yahudi atau Bani Israel di Mesir ini semakin buruk dan semakin parah ketika Fir'aun yang bernama Qabus bin Mus'ab ini digantikan oleh Fir'aun sesudahnya yang di dalam literatur Arab dikenal dengan nama Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab. Dan Al-Walid bin Mus'ab inilah yang oleh orang-orang Mesir dikenal dengan nama atau dengan sebutan Ramses kedua, ya, Ramses kedua. Nah, Fir'aun yang bernama Ramses kedua ini atau oleh orang Arab disebut sebagai Al-Walid bin Mus'ab inilah yang akan berinteraksi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi yang kita baca kisahnya di dalam Al-Quran yang disebut sebagai Fir'aun, maka menurut para ulama atau menurut sebagian ulama itulah yang dikenal sebagai Al-Walid bin Mus'ab atau lebih dikenal lagi sebagai Ramses kedua, yang kemudian berinteraksi dengan Nabi Musa alaihissalam yang namanya akan selalu disebutkan ketika kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, Fir'aun yang bernama Ramses kedua inilah yang kemudian kediktatorannya semakin menjadi-jadi dan sikapnya yang begitu keras, yang begitu diktator itu kemudian begitu rupa dilakukannya kepada Bani Israel, sehingga dia sangat merendahkan, menghinakan Bani Israel dengan sehina-hinanya, serendah-rendahnya, di mana pada zaman itu ya dia mulai membagi kasta, ya, membagi kasta penduduk Mesir, membuat semacam leveling, ya, membuat semacam kasta-kasta di kalangan penduduk Mesir, dan dia memposisikan Bani Israel itu dalam posisi kasta budak, dalam posisi sebagai kasta budak. Jadi Bani Israel pada zaman ini resmi dianggap sebagai bangsa budak oleh Fir'aun, ya, Ramses kedua ini, atau yang tadi dikenal oleh bangsa Arab dengan nama Al-Walid bin Mus'ab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna fir'auna 'ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berlaku sombong dan angkuh di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduk bumi itu syi'an, ya, sebagai kelompok-kelompok, yaitu tadi, ya,
Dia membuat semacam leveling, ya, kasta-kasta yang tidak dikenal di dalam Islam. Dia membuat manusia atau penduduk Mesir dalam kasta-kasta, ya, di mana yastad'ifu ta'ifatan minhum, di mana dia memposisikan sekelompok orang dari manusia itu, ya, dalam posisi yang hina, dalam posisi yang lemah, yaitu Bani Israel. Nah, di sini kita sesungguhnya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membeda-bedakan manusia berdasarkan rasnya, berdasarkan suku, berdasarkan bangsanya. Dan secara dasar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merendahkan Bani Israel, ya. Tetapi kemudian Bani Israel sendirilah, atau bangsa Yahudi sendirilah yang kemudian melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka layak dan pantas untuk mendapatkan kehinaan. Mereka layak dan pantas untuk direndahkan, bahkan dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun, Ramses kedua ini kemudian dikatakan di dalam ayat ini, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia merendahkan sekelompok manusia di antara mereka, yaitu Bani Israel. Dan begitu hinanya Fir'aun ini merendahkan Bani Israel sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuzabbihu abna'ahum. Fir'aun ini menyembelih anak-anak keturunan mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan mempermalukan wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia Fir'aun ini tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal mufsidin, dia adalah termasuk manusia-manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mencela apa yang dilakukan oleh Fir'aun, Ramses kedua ini kepada Bani Israel, untuk menunjukkan apa yang tadi saya katakan, bahwa pada dasarnya di dalam Islam kita tidak pernah dibenarkan untuk merendahkan manusia berdasarkan keturunan, berdasarkan fisik, berdasarkan bangsa, ras. Kita hanya menghinakan manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian, ya, atas kediktatoran itu maka rakyat Mesir termasuk di dalamnya Bani Israel tidak punya pilihan selain tunduk kepada apa yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Mereka tunduk, mereka patuh, dan tidak berani untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan efeknya bagi Fir'aun sendiri, dan itu terjadi pada semua diktator yang ada dalam sejarah manusia. Itu terjadi dalam semua diktator dalam sejarah manusia. Ketika seorang diktator itu mendapati bahwa rakyat yang dipimpinnya tidak melakukan perlawanan, rakyat yang dipimpinnya kelihatannya tunduk dan patuh saja kepada apa yang dia perintahkan, maka situasi dan kondisi seperti itu membuat para diktator, termasuk Fir'aun yang kita sebutkan dalam kisah ini, itu semakin menjadi-jadi kediktatoran, kesombongan, dan kezalimannya di muka bumi ini. Inilah pentingnya mengapa di dalam Islam salah satu kewajiban utama kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memberikan nasihat kepada para pemimpin
ya, memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Maka tentang Fir'aun ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala Fir'aun, dan Fir'aun itu mengatakan ya ayyuhal mala', wahai segenap rakyat, wahai sekalian rakyatku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu kalau ada Tuhan untuk kalian selain saya, kata Fir'aun. Ya, jadi level kesombongan dan keangkuhannya membuat dia sampai pada level meyakini bahwa dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang paling berkuasa untuk seluruh rakyatnya. Ya. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Akulah Rabb kalian yang tertinggi. Jadi manusia akan selalu seperti itu. Ya, ketika dia merasa dikagumi, ketika dia merasa begitu dihormati, ketika dia merasa perkataan-perkataannya begitu dipatuhi dan diikuti, maka secara sadar atau tidak sadar, ya, seringkali manusia itu memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku kepada penguasa, ya, juga berlaku kepada para pemuka agama, para pemimpin kelompok. Ketika tidak ada ruang untuk memberikan nasihat, ketika tidak ada ruang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka para pemimpin itu bisa terjebak dalam sikap kefir'aunan, ya, sikap yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, dalam kisah Nabi Musa ini. Nah, dalam kondisi Fir'aun ini tenggelam larut, ya, dalam kesombongan, dalam keangkuhan, dalam keyakinan diri bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Rabb, ya. Maka pada satu malam, pada satu waktu, kemudian Fir'aun yang zalim ini bermimpi di dalam tidurnya. Apa cerita mimpi atau apa kisah mimpi Fir'aun ini? Dia melihat dalam tidurnya bahwa ada api yang keluar dari Baitul Maqdis yang ada di bumi Palestina. Lalu kemudian api itu memasuki setiap rumah yang ada di Mesir hingga kemudian membakar rumah-rumah yang ada di Mesir itu. Dan ternyata rumah-rumah yang ditinggali oleh Bani Israel justru tidak menjadi korban lahapan api yang keluar dari Baitul Maqdis itu. Jadi semua rumah yang ada di Mesir dalam mimpi Fir'aun itu terbakar oleh api yang muncul, yang keluar dari Baitul Maqdis, kecuali rumah-rumah yang ditinggali oleh Bani Israel. Nah, tentu saja mimpi ini menimbulkan tanda tanya besar, ya, dalam Fir'aun, dalam diri Fir'aun, dalam pikiran Fir'aun, sehingga kemudian dia mengumpulkan seluruh tukang-tukang sihirnya, seluruh peramal, ya, dan dukun-dukun istananya, ya, kemudian dia menyampaikan mimpi tersebut. Fir'aun tidak mengerti, tidak memahami apa maksud mimpi itu, tetapi dia sepertinya merasa yakin betul bahwa mimpi itu memberikan sinyal dan tanda bahaya bagi dia. Jadi sebenarnya di sini Fir'aun sendiri sudah membatalkan ketuhanannya tanpa sadar. Dia sudah membatalkan ketuhanannya, karena kalau dia Tuhan tidak mungkin dia perlu merasa takut seperti itu, tidak perlu dia merasa gelisah seperti itu.
Maka dia kumpulkan seluruh dukun-dukun istana, peramal-peramal dan tukang-tukang sihir istananya. Dan dia sampaikan mimpinya yang menurutnya memberi isyarat yang sangat berbahaya, memberi isyarat peringatan bagi dia. Dan kemudian para dukun, para peramal itu kemudian memberikan pandangan mereka kepada Fir'aun, ya, dengan mengatakan bahwa itu pertanda bahwa annahu sayakhruju wahidun minhum yakunu ala yadayhi halaki Fir'aun Misr. Jadi mimpi itu, kata para dukun istana ini, menjadi pertanda bahwa akan ada seorang dari kalangan Bani Israel itu yang akan lahir, yang akan muncul, dan orang itu akan menjadi sebab kehancuran kekuasaan Fir'aun di Mesir. Nah, tentu saja informasi dan penjelasan ini ya, menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar lagi dalam diri Fir'aun. Sekali lagi ini menjadi bukti bahwa dia adalah bukan Tuhan. Dia begitu gelisah dengan hal itu, maka seketika itu juga dia segera mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan untuk menjalankan perintah ini, Fir'aun ya, menyiapkan perangkat-perangkat keamanan yang luar biasa. Dia menugaskan para intelnya, ya, dia menugaskan para intelnya untuk mencari informasi tentang wanita-wanita Bani Israel yang pada saat itu sedang mengandung dan tidak lama lagi akan melahirkan keturunannya. Dia mengancam setiap kabilah, ya, kabilah-kabilah atau setiap suku, ya, dengan ancaman pembunuhan terhadap mereka, terhadap keluarga mereka jika ada satu di antara mereka yang menyembunyikan kehamilannya atau menyembunyikan bayinya yang baru lahir. Maka peristiwa itu menjadi bencana yang sangat besar, ya, bagi Bani Israel. Ya, sudahlah mereka dihinakan sebagai bangsa budak, dan sekarang mereka mengalami sebuah ancaman genosida, meskipun ancaman genosidanya bersifat terbatas kepada bayi-bayi yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi itulah yang terjadi pada saat itu, sehingga kita semua mengetahui bagaimana luar biasanya kisah penyelamatan Nabi Musa alaihissalam yang lahir pada saat itu. Nah, sebagai informasi tambahan untuk kita semua bahwa Fir'aun, ya, yang sangat zalim ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki seorang istri yang salehah. Nama istri Fir'aun yang salehah itu adalah Asya bintu Muzahim. Ya, Asya bintu Muzahim ini adalah seorang wanita yang berasal dari Mesir. Ya, dia adalah seorang wanita suku asli Mesir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid. Nah, Fir'aun ketika itu jatuh cinta kepada Asya bintu Muzahim sehingga dia bermaksud untuk menikahinya. Nah, tetapi ayah dari Asya bintu Muzahim ini menolak lamaran Fir'aun pada mulanya
dengan alasan bahwa putrinya yaitu Asia usianya belum lagi cukup untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi Fir'aun kemudian memaksa dan terus memaksa sampai kemudian memberikan ancaman kepada ayah daripada Asia bintu Muzahim ini, sehingga kemudian dengan terpaksa Asia bintu Muzahim menerima lamaran Fir'aun dan dia pun menikah dengan Fir'aun meskipun sesungguhnya dia tidak menyukai bahkan membenci Fir'aun. Nah, tentang Asia bintu Muzahim istri Fir'aun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa Asia bintu Muzahim ini adalah satu di antara wanita-wanita yang sempurna dan salah satu daripada wanita terbaik di alam semesta. Jadi beliau menyebutkan ada 4, yaitu Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, kemudian putri beliau Fatimah bintu Muhammad, kemudian Asia bintu Muzahim, istri atau permaisuri dari Fir'aun yang zalim itu. Nah, kita kembali pada kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dalam kondisi seperti itulah kemudian Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya. Pada mulanya ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kabar tentang instruksi Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi Bani Israel, pada waktu itu dikisahkan ibunda Nabi Musa masih berada pada bulan-bulan awal kehamilannya, sehingga dia merasa sangat takut dengan kondisi itu, sehingga dia selalu berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya. Sehingga ketika tiba akhirnya waktu untuk melahirkan, dia kemudian melahirkan sendiri tanpa memberitahukan kepada siapapun, agar kemudian informasi tentang kelahiran Musa alaihissalam itu tidak tersebar kemana-mana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk tetap menyusui Nabi Musa alaihissalam, dan kalau dia merasa ada bahaya yang mengancam bayinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk meletakkan sang bayi itu ke dalam sebuah kotak kayu dan menghanyutkannya ke sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa. Wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham, bukan wahyu seperti yang Allah sampaikan atau berikan kepada para nabi dan rasul. Jadi kami tuntun kepada ibunda Musa, anirdi'ih, susuilah Nabi Musa kecil ini, susuilah bayimu. Fa idza khifti alaihi, maka jika engkau merasa takut, merasa khawatir terhadap keselamatan bayimu, fa'alqihi minal yam, maka hanyutkanlah bayimu itu di atas sungai. Wala takhafi, tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana seorang ibu ketika harus menghanyutkan bayinya yang belum bisa melakukan apa-apa di sebuah sungai. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada ibunda Musa, wala takhafi, jangan merasa takut sedikit pun ketika engkau menjalankan perintah ini, perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan merasa takut. Harus yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin dengan apa yang Allah janjikan ketika kita tunduk, patuh menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka Allah katakan la takhafi wa la takhafi, dan jangan merasa takut. Wa la tahzani, dan jangan merasa sedih. Jadi para ulama mengatakan
Al-Quran sering menggandengkan dua istilah ini, yaitu al-khauf, rasa takut, dan al-huzn, rasa sedih. Apa bedanya? Rasa takut itu terkait masa depan. Jadi kita khawatir bagaimana nasib kita nanti, kita khawatir bagaimana nasib anak kita. Ya, Ibunda Musa khawatir bagaimana nasib Nabi Musa nanti ketika dihanyutkan di sungai. Itu namanya khauf, rasa takut. Maka Allah menghibur Ibunda Musa, jangan khawatirkan masa depan anakmu. Selama engkau telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait putramu, terkait anakmu, maka engkau tidak perlu khawatir bagaimana nasib anakmu nanti. Wala tahzani, dan jangan merasa sedih. Al-huzn, kalau al-khauf, rasa takut itu terkait masa depan, maka al-huzn itu terkait masa lalu. Jadi jangan sedihkan apa yang sudah terjadi. Jangan sedihkan apa yang sudah berlalu. Bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya terpaksa membiarkan anaknya pergi, tentu saja akan selalu menjadi kenangan tentang sang anak itu, kenangan yang menyedihkan. Maka Allah menghibur, la tahzani. Kenapa? Kenapa tidak perlu takut? Kenapa tidak perlu sedih? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna radduhu ilaik. Karena sungguhnya kami akan mengembalikan putramu ini, Musa ini kepadamu. Allah akan kembalikan Musa kepadamu, wahai Ibunda Musa, dengan cara yang tidak kau perhitungkan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dijanjikan bahwa Musa itu akan dikembalikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi balasan yang lebih hebat dari itu, yaitu apa? Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Musa si bayi ini sebagai salah seorang di antara rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada kedudukan yang paling mulia di dunia ini selain kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terjadi kemudian ya, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Musa kemudian menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ya, ke sungai sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga ketika terjadi proses pemeriksaan dari pihak keamanan Fir'aun, maka dengan segera Ibunda Musa menghanyutkan putranya ya, di sungai, dan dia berjalan mengikuti ya, kemana aliran sungai itu membawa, kotak kayu yang membawa putranya ya. Dan dia juga meminta kepada kakak perempuan dari Nabi Musa untuk mengikuti ya, kotak itu sampai kemudian akhirnya kotak kayu yang membawa bayi kecil bernama Musa alaihissalam itu sampai ke istana Fir'aun. Lalu kemudian kotak itu diambil oleh dayang-dayang istana. Kemudian mereka memberikan kotak itu kepada istri Fir'aun yang solehah tadi itu, yaitu Asiyah bintu Muzahim, yang seketika itu juga ketika melihat bayi Musa, Asiyah bintu Muzahim langsung jatuh cinta, langsung menjadi sangat menyayangi bayi kecil itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran dengan mengatakan, idh awhayna ila ummika ma yuha. Ingatlah wahai Musa ketika kami ilhamkan kepada ibumu apa yang sudah kami ilhamkan pada waktu itu, yaitu menghanyutkanmu. Aniqdhifihi fit tabut,
bahwa hanyutkanlah kotak kayu yang berisi Nabi Musa itu, letakkanlah Musa itu di dalam kotak kayu, faqdhifihi fil yam. Lalu kemudian hanyutkanlah kotak kayu itu di sungai. Falyulqihil yam bis-sahili. Lalu kemudian sungai itu akan menghanyutkannya dengan gelombang sungai itu, ya. Kemudian hingga tiba di tepian sungai, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Di mana bayi itu kemudian diambil, dipungut oleh musuhku, kata Allah, dan musuh si Musa ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita melihat di sini betapa luar biasanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bahwa Nabi Musa ini adalah salah seorang bayi Bani Israel yang notabene termasuk bayi yang seharusnya dihabisi, bayi yang harusnya dibunuh oleh pihak keamanan Fir'aun. Tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala justru mengamankan, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan cara yang tidak diduga-duga, dengan cara yang tidak disangka-sangka, yaitu dengan cara mempertemukannya dengan permaisuri Fir'aun. Dia diambil, dirawat, dipelihara, dibesarkan oleh musuh Allah yang juga sekaligus adalah musuh Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Yaitu Fir'aun. Sehingga Musa kecil pada waktu itu berada di tempat yang paling aman secara perhitungan dunia, yaitu tempat di mana kebijakan untuk membunuh Bani Israel itu diputuskan, ditetapkan oleh Fir'aun. Ya, tempat di mana di situ Nabi Musa alaihissalam justru tidak disentuh sedikit pun, tidak dilukai sedikit pun. Dia bahkan diberikan pelayanan dan fasilitas istana Fir'aun. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya Fir'aun bermaksud untuk membunuh Musa kecil, bayi Nabi Musa kecil pada waktu itu, karena dia menyadari bahwa sepertinya bayi ini adalah berasal dari bayi Bani Israel. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana peran seorang istri yang salehah, peran Asiyah bintu Muzahim, permaisuri Fir'aun itu, yang kemudian membujuk Fir'aun, melobi Fir'aun untuk tidak melakukan hal itu, untuk tidak membunuh bayi kecil ini. Dan qadar Allah pada saat itu memang Asiyah bintu Muzahim belum lagi memiliki seorang anak. Maka atas bujukan sang istri itulah Fir'aun kemudian membiarkan bayi Musa tinggal di istananya, dirawat di dalam istananya, dibesarkan di dalam istananya. Ya, dan tanpa dia sadari, justru inilah yang kemudian menjadi penyebab hancurnya kekuasaan seorang Fir'aun pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Istri Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, qurratu 'ainin li wa lak, semoga anak ini menjadi penyejuk mata untukku dan untukmu. La taqtuluh, janganlah engkau membunuh anak ini. Asa ayyam fa'ana, boleh jadi anak ini akan memberi manfaat untuk kita. Dan perkataan itu betul. Salah satu manfaat terbesar yang akan diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun adalah apa? Mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajaknya untuk bertaubat dan
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Fir'aun tidak menyadari itu sebagai manfaat. Au nattakhidahu walada. Ya, boleh jadi anak ini akan memberi manfaat untuk kita, atau kita sekalian saja menjadikannya, mengangkatnya sebagai anak kita. Wahum la yash'urun. Tetapi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menyadari hal tersebut, bahwa Musa inilah yang kemudian menjadi jawaban terhadap mimpi Fir'aun dalam tidurnya sebelumnya, yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Maka sebagian ulama mengatakan, ketika istri Fir'aun mengatakan, mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk hati untukku dan untukmu, wahai Fir'aun, qurratu ainil li walak. Fir'aun, kata sebagian ulama, merespon jawaban itu dengan pernyataan itu dengan mengatakan, qurratu ainin lak walaysa li. Anak itu hanya menjadi penyejuk mata untuk kamu dan tidak untuk saya, kata Fir'aun. Sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mengatakan bahwa anak itu akan menjadi penyejuk hati untukku juga, maka mungkin dia tidak akan binasa. Ya wallahu alam, itu penjelasan sebagian ulama. Nah, jadi itu sesi kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, setelah dihanyutkan dan ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, sehingga kemudian dalam kisah selanjutnya disebutkan bahwa ibunda Nabi Musa alaihissalam sudah begitu gelisah, sudah mulai kehilangan kesabarannya karena rindu terhadap bayi kecilnya yang baru dia lahirkan, dan dia berharap bisa segera bertemu dengan putra kesayangannya yang baru saja dia lahirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi. Ya, jadi hati ibunda Musa itu sudah mulai gelisah, sudah mulai galau karena tidak kunjung melihat atau dipertemukan dengan Nabi Musa. Laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya kami tidak kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami tidak menguatkan hatinya, seandainya kami tidak mengikat hatinya dengan ikatan iman, litakuna minal mu'minin, agar kemudian ibunda Musa itu termasuk orang-orang yang beriman. Singkat cerita, bayi Musa kecil sudah mulai menangis, ingin menyusu, tetapi tidak ada satupun wanita-wanita susuan yang diterima oleh Nabi Musa. Setiap ada wanita susuan yang disodorkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bayi Musa selalu menolak. Disitulah kemudian, karena saudara perempuannya mengikuti perjalanan Nabi Musa sampai ke istana Fir'aun, maka saudara perempuan Nabi Musa ini kemudian mengabarkan kepada para dayang-dayang istana bahwa dia tahu ada seorang wanita penyusu yang sangat solehah, yang sangat baik. Tentu yang dia maksud adalah ibunya sendiri. Di dalam Al-Quran, kisah itu diabadikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Kakak Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa mengatakan, apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap seorang ibu atau sebuah keluarga atau seorang wanita yang bisa menolong kalian untuk menyusui anak bayi ini.
Disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan dan mempertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya kembali, dan disitulah ibunda Nabi Musa alaihissalam merasakan ketenangan dan kebahagiaan luar biasa. Ya, setelah mengalami kegalauan, ibunda Nabi Musa merasa sangat bahagia, akhirnya bisa bertemu, bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayi kecilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faradadnahu ila ummih. Maka kami pun mengembalikan Musa kepada ibunya. Kai taqarra 'ainuha, agar kemudian hati ibunda Musa itu menjadi tenang, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih. Wali ta'lama, dan agar ibunda Musa meyakini betul anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu pasti benar adanya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui atau tidak meyakini hal tersebut. Maka sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang meyakini apapun yang Allah janjikan untuk kita, sebagaimana juga yang ditunjukkan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu insyaallah dalam kelanjutan kisah Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya beliau mendampingi dan membersamai Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.